siang, selain 3 topik utama kami tadi, tentu kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi pertama terkait 2 korban bencana longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat yang berhasil ditemukan pada hari ketiga pencarian. Sampai Minggu siang, total korban yang telah dievakuasi menjadi 19 orang. Sementara itu, seorang korban selamat longsoran menceritakan detik-detik longsor terjadi. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka dalam musibah longsor yang terjadi di lokasi penambangan batu alam Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu hingga Minggu, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 19 jenazah korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Sementara 6 orang lainnya diduga masih tertimbun dan tragedi itu pun masih lekat di ingatan seorang sopir truk pengangkut batu yang selamat dari longsoran. Ia menyatakan sempat terperangkap di kabin truk yang remuk sebelum akhirnya ditolong oleh teman-teman kerjanya. Hari ini rencananya seluruh keluarga korban longsor di lokasi penambangan batu alam Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akan dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi di Gedung Negara. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi terkini. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mita Handayani, yang saat ini sudah berada di Gedung Negara Cirebon. Selamat siang Mita. Mita, apakah pertemuan sudah berlangsung dan apa saja isi pertemuan antara Gubernur Jawa Barat dengan keluarga korban? Gubernur Jawa Barat terkait dengan bagaimana kondisi pencarian yang saat ini masih berlangsung dan juga ada 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hukum ini terkait dengan longsor yang terjadi di Gunung Kuda. Ya, terkait dengan jalannya proses hukum penanganan longsor yang terjadi di Gunung Kuda mengingat jumlah korban yang juga banyak dan seperti yang Mita sampaikan, kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi di sana. Transparansi hukum kita harapkan bisa terjadi di sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Produser lapangan CNN Indonesia Mita Handayani melaporkan langsung bersama dengan tim CNN Indonesia dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali melanjutkan tugas. Berikutnya ada tim pengawas haji DPR RI yang juga melakukan inspeksi mendadak ke pemondokan jemaah. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat. Presiden kelima sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri turut hadir. Di informasi lainnya ada seorang perempuan pekerja migran ilegal Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi menderita stroke. Yang memperparah kondisi ini adalah karena identitas korban dipalsukan oleh calo yang memberangkatkannya. Hingga saat ini petugas tidak bisa menemukan alamat atau keluarga korban. Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD se-Jakarta untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan pada Rabu lalu. Berburu diskon produk elektronik bisa jadi pilihan saat libur panjang akhir pekan. Dalam Transmart Electronic Pro Fair di Gresik, Jawa Timur, para pembeli bisa mendapatkan diskon sampai 70% hingga 8 Juni nanti. Berikutnya masih dari Jawa Timur, karena mulai hari ini ada seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA SMK di Surabaya yang memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Dan kita langsung terhubung bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Wida Subianto, yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Wida. Wida, ini tepatnya Anda sedang berada di mana dan bagaimana sih jalannya tahapan ini? Apakah semua calon murid ini sudah paham dengan ketentuannya? Sama-sama berharap semoga prosesnya bisa lancar sesuai dengan aturan atau tahapan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan tadi disampaikan Wida bahwa mulai hari ini seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA SMK sudah mulai berlaku di Jawa Timur. Terima kasih banyak atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Wida Subianto yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan beberapa saat setelah insiden di pembagian bantuan makanan di Rafah terjadi,